Ini coba ditampilkan Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Nah, saya kasih judul firman Tuhan, 7 berkat melakukan kehendak Bapa. 7 berkat melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah janji tadi pagi, 3 saya khotbahkan tadi pagi, 4 saya khotbahkan sore hari ini. Tapi saya mau kita lihat dulu yang 3 itu apa saja. Nah, beberapa waktu yang lalu saya khotbah, kita sudah mendengar firman. Ini perkataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini cerita ketika Yesus lapar, setelah pelayanan Yesus lelah, murid-muridnya nawarin makanan. Guru, makan dulu dong. Guru, makanlah, kami sudah beli makanan. Tapi Yesus jawab dengan jawaban ini, ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku itu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain, ayat lain berkata, terjemahan lain berkata, makananku itu adalah ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Coba tepuk-tepuk sebelahmu, katakan, ketaatan harus seperti makanan. Bila begitu, saudaraku ya. Tidak bisa tidak, harus dilakukan. Itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Nah, berkat yang pertama itu ada di Matius pasal 7 ayat 21. Coba ayatnya di depan saja Bapak Ibu. Berkat yang pertama itu di Matius 7 ayat 21. Saya bacakan begini. Matius 7 ayat 21, sebentar. Oke, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu, berkat yang pertama ketika kita melakukan kehendak Tuhan adalah kita mendapatkan jaminan tempat di surga. Haleluya. Artinya surga itu adalah tempat di mana orang-orang yang taat berkumpul. Katakan sama-sama, surga tempatnya orang taat. 1, 2, 3. Oke. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kita berkata mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 12 ayat yang ke-50. Matius 12 ayat yang ke-50. Kita baca sama-sama. Matius 12 ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bilang sama sebelah, aku ini saudaranya Yesus. Kita begitu saudaranya. Haleluya. Ya. Orang disebut saudaranya presiden senang, orang disebut saudaranya gubernur senang, orang disebut saudaranya sultan. Waduh, saudara, kalau kita punya saudara sultan yang bagi-bagi uang, saudara, wah, kita senang sekali. Tapi ternyata orang yang melakukan kehendak Bapa itu disebut saudaranya Yesus. Wah, keren, saudara. Ya, kalau ditanya nanti, kalau keluar ditanya, kamu punya saudara orang terkenal? Punya. Siapa? Namanya Yesus. Nah, gitu saudara. Yang kedua. Yang ketiga, Yohanes 7 ayat 17. Yohanes 7 ayat yang ke-17. Yohanes 7 ayat yang ke-17. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Rupanya melakukan kehendak Bapa, ketaatan itu akan membuat kita mengerti pengajaran firman. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana pengajaran dari Allah, mana pengajaran dari manusia. Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang melakukan kehendaknya, yang taat, dia akan ngerti doktrin yang benar. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris, ajaran dipakai kata doktrin. Oke, itu 3. Sekarang yang keempat, Yohanes 9 ayat 31. Mari kita lihat. Jadi yang 3 sekilas saja ya. Yohanes 9 ayat 31. Mari anak-anak muda saja.
Yang belum menikah, baca sama-sama. Yohanes 9 ayat 31. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Iya, rupanya banyak sekali yang belum menikah ya, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita doakan supaya mereka pada akhirnya menikah dengan orang yang luar biasa, berkenan, melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Iya. Saya cuma ingin nanti seberapa banyak gitu, saudara. Ternyata banyak juga. Haleluya. Bapak Ibu, kita tahu ini perkataan dari seorang yang buta sejak lahir. Jadi ceritanya kalau kita baca dari awal, ada orang yang buta sejak lahir, kemudian Yesus sembuhkan mata orang buta ini dengan cara dia meludah ke tanah, kemudian tanahnya diaduk-aduk dengan jarinya, dan kemudian itu ditempelkan di mata orang buta, dan kemudian dia bilang sama orang buta, pergi basuh kamu di kolam Siloam, dan kemudian dia basuh, saudaraku, dan dia bisa melihat. Nah, ketika dia bisa melihat, dia ditanya sama pembenci Yesus. Dia ditanya, diinterogasi sama orang-orang Yahudi, bagaimana caranya kamu bisa disembuhkan? Siapa yang menyembuhkan kamu? Orangnya polos-polos, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti siapa yang menyembuhkan aku. Tapi orang-orang berkata dia Yesus. Bagaimana caranya dia memelekkan matamu? Ya dia ludah ke tanah, lalu dia aduk-aduk, lalu dia oleskan dan aku bisa melihat. Gitu. Dan itu mengherankan orang-orang. Bagaimana itu mungkin terjadi? Kemudian karena dasarnya orang-orang ini pembenci Yesus, mau cari-cari kesalahan, dia panggil orang tuanya. Kamu bohong dan anakmu, jangan-jangan kamu menipu, anakku nggak buta. Bener, aku ini orang tuanya. Anakku ini dari lahir buta. Dari buta lahir sudah. Anakku ini dari lahir sudah buta. Anakku ini dari lahir sudah buta. Aku ini bapaknya, nggak mungkin bohong. Nggak mungkin, belum pernah ada mujizat orang yang lahir buta melihat. Ya sudah, kalau kamu bingung, tanyain sendiri, dia sudah besar ya. Kenapa kamu harus tanya kepada aku, orang tuanya? Dipanggil lagi ini orangnya, saudaraku, karena mau cari-cari kesalahan. Karena Yesus menyembuhkannya di hari Sabat, melanggar tradisi Taurat, melanggar tradisi orang Yahudi, saudaraku. Dan kemudian ditanya lagi, aku tanya lagi, bagaimana caranya? Tadi aku sudah bilang, kamu tuh gak mendengarkan. Mungkin kamu mau jadi muridnya juga, gitu saudaraku ya. Kemudian dia cerita, dan dengan polosnya dia berkata, dia berpendapat seperti ini, saudaraku. Ayat yang kita baca ini, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi berkat keempat, orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah dia didengarkan Tuhan. Yang doanya mau didengarkan Tuhan, katakan amin. Kalau kita mau doa kita didengarkan oleh Tuhan, saudaraku, maka mari hidup dalam ketaatan. Yang setuju katakan amin. Di Yesaya dikatakan Tuhan tuh, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Jadi sebenarnya Tuhan itu mudah mendengar setiap doa. Tuhan itu mudah mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang ada penghalang, dan penghalangnya itu namanya dosa. Nah, diteguhkan dengan ayat ini, Tuhan tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Sebab doanya orang berdosa itu gak didengar Tuhan. Doanya orang yang melawan Tuhan itu tidak didengar Tuhan. Tetapi kalau orang yang mau melakukan kehendaknya, doanya didengarkan Tuhan. Wah, saudaraku, saya percaya setiap kita punya kebutuhan, ya. Saya percaya setiap kita ini punya doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, kalau mau doa kita didengarkan oleh Tuhan, ayo lakukan kehendaknya. Katakan lagi sama sebelah, sekali lagi, taat kuncinya. Haleluya. Oke, ya. Jadi rupanya satu kunci yang namanya taat itu membuka berkat-berkat yang luar biasa. Jadi yang pertama tadi masuk ke surga, ada di surga. Yang kedua disebut saudara Yesus. Yang ketiga memahami pengajaran firman. Yang keempat, saudaraku, didengarkan Tuhan. Kisah 13, mari kita lihat.
Kisah Rasul 13 ayat 22, berkat yang kelima. Kisah Rasul 13 ayat 22. Oke, mari kita baca pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud ternyata adalah contoh orang yang melakukan kehendak Tuhan. Daud adalah contoh orang yang taat. Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat. Dia tidak mengulangi kesalahannya. Dia cari Tuhan, dia memperbaiki hidupnya. Dan kemudian Alkitab mencatat Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendaknya. Berkatnya apa? Kalimat pertama, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud jadi raja mereka. Jadi berkat kita taat melakukan kehendak Tuhan adalah diangkat. Katakan sama-sama, ada berkat promosi. 1, 2, 3. Dan promosinya dengan menyingkirkan orang yang kuat. Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir bagaimana ya caranya Tuhan melengsarkan pimpinanku yang nyebelin itu, otoritas di kantorku yang menjengkelkan hidupku. Bapak Ibu, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan itu bisa membuat Saul disingkirkan. Dan Daud yang tidak dianggap Daud yang disembunyikan, itu dipromosikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saul itu ketika dia jadi raja, itu dapat kemurahan. Dipilih oleh Tuhan, raja pertama. Minggu lalu, 2 minggu lalu, Fion berkata, karena Saul itu raja pertama dari suku Benyamin, maka Paulus dia bangga, aku ini dari suku Benyamin. Kenapa dia bangga jadi suku Benyamin? Kenapa itu harus diungkapkan kepada jemaat? Kalau aku mau sombong, aku ini loh keturunan dari suku Benyamin. Karena rupanya suku Benyamin itu punya gengsi, punya harga diri yang lebih, karena raja pertama Israel itu dari suku Benyamin. Saul dikatakan dia orangnya lebih tinggi dari semua pria-pria Israel. Wah, ideal. Rajanya tinggi, cakep. Wah, ini raja pertama. Tapi ternyata Alkitab berkata, Saul dia gagal taat. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia disingkirkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, mau disingkirkan atau mau diangkat? Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak ngerti beberapa waktu ini, saudaraku, ada banyak kesempatan-kesempatan pelayanan yang besar yang Tuhan berikan kepada saya, saudaraku. Dan kadang-kadang saya heran, kok saya yang diminta ya? Nah, gitu. Padahal siapakah saya ini, gitu kan? Tapi ternyata, saudaraku, Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya tahu, saudaraku, kuncinya adalah hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan segala kehendaknya. Saya percaya situasi Bapak Ibu terpuruk seperti apapun, orang mau gencet Bapak Ibu, orang mau tutup pintu untuk usahamu, orang gak suka sama dirimu, tapi kalau Tuhan sudah angkat, gak ada yang bisa menurunkan. Amin Bapak Ibu. Ternyata orang yang melakukan kehendak Tuhan itu diangkat menjadi raja mereka. Haleluya. Karena Daudnya itu diumpetin sama bapaknya. Kakak-kakaknya dulu yang diajukan untuk jadi raja pengganti Saul. Daudnya diumpetin, tapi ternyata kalau Tuhan mau pilih, nggak peduli tersembunyi di mana, orang berusaha menutupi dan menghalangi seperti apapun, Tuhan tetap bisa menemukan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah salah memberikan penilaian. Haleluya. Yang mau diangkat katakan amin. Haleluya. 2020 yang mau naik berkatnya katakan
amin. Haleluya. Ya. Yang mau next level imannya katakan amin, saudaraku. Oh, diangkat, saudaraku. Salah satu berkat Tuhan itu adalah ketika Dia mengangkat anaknya. Makanya hidup kita harus jadi lebih baik, saudara ya. Tahun depan hidup kita harus semakin lebih baik. Hidup kita harus next level, semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan lebih dari tahun 2019. Oke, yang ke-6, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Haleluya. Yuk, sekarang ibu-ibu saja baca. Ibrani 10 ayat 36. Ibu-ibu saja baca. 1, 2, 3. Segala kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa berkat ke-6? Apa berkat ke-6 untuk orang yang melakukan kehendak Tuhan? Apa? Memperoleh apa yang dijanjikan. Siapa yang menjanjikan? Tuhan. Apa janji Tuhan? Banyak. Tuhan berjanji kita sehat, Tuhan berjanji memberkati kita, Tuhan berjanji menolong kita, Dia berjanji menyertai kita, Dia berjanji melindungi kita, Dia berjanji menyelamatkan kita, saudaraku. Dia berjanji mengangkat kita, dan itu akan diperoleh untuk orang-orang yang tekun dan kemudian melakukan kehendak Allah. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu bilang, rasanya firman Tuhan itu indah ya, janji-janji Tuhan indah, tapi kok nggak terjadi dalam hidupku? Coba dicek kadar ketaatan kita. Coba diperiksa tensi ketaatan kita. Terima kasih buat Ibu Mika dan juga Santi yang hari Jumat kemarin sudah memberkati hamba-hamba Tuhan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka sangat diberkati. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, rupanya ada di antara mereka yang tidak pernah ngecek kesehatannya, dan ternyata saudaraku kadar dosanya, bukan kadar dosa, bukan kadar dosa. Kadar tubuhnya itu mengerikan, saudaraku, hamba-hamba Tuhan. Ya. Bersyukur saudaraku, ada yang normal, tapi ada yang mengerikan, ada yang cuek-cuek saja. Wah, kalau saya tahu, kalau saya takut, nggak usah. Wah, gitu saudaraku ya. Tapi terima kasih sudah menjadi berkat, saudaraku, sudah memberkati mereka dengan pemeriksaan gratis. Dan Bapak Ibu, rupanya Alkitab berkata kita ini harus taat. Kalau sudah ngerti ada yang nggak beres, ya kita harus taat. Haleluya. Saya bangga sama Vian karena turun berapa? 5 kilo. 8 kilo. Turun 8 kilo. Di terapi. Turun 8 kilo di terapi sama Bu Mary. Nah, gitu. Artinya itu hasil ketaatan. Hasil ketaatan. Saya lihat ke sini saudara, hasil ketaatan. Iya, di terapi sama Bu Mary. Saya sih gak ikut terapinya Bu Mary, tapi saya terinspirasi dengan Bu Febe itu minumnya sekarang begitu, dan kemudian makannya sedikit, makannya diatur, saudaraku. Saya gak ikut program Bu Mary, tapi begitulah kalau ibu-ibu ikut program, saudaraku, rupanya bapak-bapaknya ikut juga, begitu ya. Bapak-bapaknya ikut, dan saya turun, saudaraku, 4 kilo saja. Haleluya, puji Tuhan ya. Turun beratnya, saudaraku ya, belum yang lain-lain, saya nggak ngerti, harus dicek lagi, saudaraku ya. Oke. Tapi kalau kita udah ngerti kondisi kita, saudaraku, maka kita tetap melanggar, itu namanya nggak taat, saudaraku. Jadi ternyata ketaatan itu menghasilkan sebuah perubahan. Yuk katakan sama-sama, ketaatan menghasilkan perubahan. 1, 2, 3. Iya, saudaraku. Saya belum umumkan, saya baru ngobrol sama beberapa orang. Saya ini punya komitmen baru. Untuk mulai sekarang saya nggak makan RW, ya. Jadi yang biasa ngajak-ngajak saya makan RW, saudaraku, saya punya komitmen yang baru untuk saya berhenti makan RW. Kenapa? Sejak Dajun meninggal, saudaraku yang iya, betul. Dajun mati bukan meninggal ya. Meninggal dikubur di Telogoro kok. Dikubur di pemakaman Kristen. Gitu.
tulisannya. Iya. Kalau mati itu kan dibuang di gending, itu anjing mati ya, dibuang di gending. Tapi dikuburkan baik-baik, saudaraku ya, diratapi dan ada doa hiburannya. Jadi saya komitmen, rasanya memang sedih betul. Kami itu kehilangan Dajjal, saudaraku ya, anjing yang manis, benar, anjing yang super nurut, saudaraku, betul. Jadi rasanya kehilangan, dan ketika dia mati, saya komitmen di depan mayat dia. Aku mulai sekarang gak akan makan RB lagi. Puji Tuhan. Bagaimana dengan babi? Kalau babi juga enggak nolak. Nah, itu saudaraku. Jadi sementara, kecuali kami sudah pelihara babi, lalu babinya mati, gitu saudara. Tapi sebelum kami pelihara babi dan babinya tidak mati, ya saya makan babi masih. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau RW enggak. Jadi hanya karena apa ya saudaraku? Hanya karena hati ini terluka dan belum bisa move on, saudaraku. Ya. Hati ini terluka dan belum bisa move on. Kadang-kadang malam-malam itu masih ingat Dajjal gitu. Karena memang ini anjing yang istimewa. Ini anjing yang istimewa. Puji Tuhan. Kenapa sih kata aman yang ke Dajjal? Puji Tuhan. Tapi ternyata ada berkat ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, saudara. Apa? Kita memperoleh apa yang dijanjikan. Termasuk berkat kesehatan. Saya mau sehat, saudara. Saya mau sehat. Jadi saya sekali lagi menyatakan bahwa saya sedang ingin mematahkan mitos bahwa diabetes itu diturunkan. Karena Pak Doni, Bu Doni, orang tua saya dua-duanya diabetes. Dan semua orang seperti mengutuki, hati-hati itu diturunkan. Iya betul, risikonya ada. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu bisa tidak turun kepada saya. Tentu disertai dengan gaya hidup sehat. Karena sekali lagi kita sakit itu bisa dipengaruhi pola tidur, pola pikir, pola makan, kakean pola. Itu yang membuat hidup kita gak bahagia dan sakit. Pola pikir, pola makan, pola tidur, kakean pola. Tanya sebelah, kamu yang mana? Ada orang yang sakit itu karena kakean pola, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya bagaimana gak pola, Pak? Gendengnya geser asbesnya. Cari tukang gak ada. Jadi, Pak, karena tukang-tukang semuanya sedang dandan, Pak. Tadi saya ambil tangga, naik gendeng sendiri. Padahal ibu-ibu, saudaraku. Jadi tadi saya mendengar kesaksian, saudaraku. Dia gak cerita sama saya, tapi saya ngomong, saudaraku. Ada ibu-ibu yang bela-belain naik ke atas asbes, saudara, untuk dandani asbes. Saudaraku. Iya, ya kalau itu bukan kakean pola, saudara ya. Itu demi menyelamatkan rumah tangga. Ya, itu, saudaraku ya. Karena tukang-tukang pada lari semua. Oke, jadi Bapak Ibu, ketaatan membuat sebuah perubahan. Ketika orang taat, ketika orang melakukan kehendak Tuhan, maka Alkitab berkata, dia memperoleh apa yang dijanjikan. Saya percaya sebagai orang tua kita sering begini, nah kalau kamu nurut nanti papa belikan titik-titik apa, gitu kan? Sama anak-anak kita sering begini, mama belikan itu, enggak, kamu nurut dulu. Kalau kamu taat, kalau kamu nurut, kamu dengar kata mama, kamu dengar-dengaran, nanti mama belikan apa yang kamu minta. Orang tua yang pernah melakukan itu katakan amin. Artinya ketaatan itu kadang-kadang menjadikan sebuah syarat untuk sebuah janji itu dipenuhi. Begitu juga Tuhan. Ketika Tuhan melihat hidup kita itu melakukan kehendak Allah, gak usah doa sekenceng-kenceng, gak usah doa teriak-teriak. Kita taat, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberikan apa yang sudah dijanjikan itu. Yang terakhir, Ibrani 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21. Haleluya. Sorry,
bukan Ibrani 13. 1 Yohanes, saya salah lihat. 1 Yohanes 2. Maaf, saya salah lihat. 1 Yohanes 2 ayat 17. Makanya kenapa beda saudara? 1 Yohanes 2 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, Alkitab berkata berkat terakhir apa? Tetap hidup selama-lamanya. Rupanya taat itu membuat kita long life. Taat makan, taat mengatur hidup kita long life di dunia, umur panjang. Tapi setelah umur panjang kita mau tetap mati, saudara. Tapi ada masa depan kekekalan. Alkitab berkata orang yang hidup selama-lamanya itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Dan Alkitab berkata dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, dunia ini sebenarnya semakin maju atau mundur? Tergantung dari mana kita melihatnya. Dunia ini semakin indah atau semakin bobrok? Tergantung dari mana kita melihat. Dari sisi pembangunan, penataan, saudaraku, dunia kita tambah indah. Ya, Bapak Ibu kalau sekarang ke kota Magelang, kota sejuta bunga, gitu kan? Itu indah, semakin indah. Tapi Alkitab bilang dunia sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Sedang lenyap, artinya sudah dalam proses lenyap. Dunia sedang lenyap, bukan akan lenyap, sedang lenyap. Sedang itu artinya sedang menuju proses kehancuran. Dunia boleh ditata demikian indah, pembangunan boleh ada di mana-mana, rumah kita boleh jadi semakin indah, teknologi semakin canggih, semakin maju. Wah, dunia ini menyenangkan. Hidup di dunia sekarang itu beda sama hidup dunia dulu. Sekarang itu kita dimanja dengan fasilitas. Sekarang orang buka usaha jual makanan, gak perlu ruangan besar-besar. Kalau dulu orang buka restoran, saudaraku, ruangannya perlu besar. Kenapa? Untuk nampung orang yang datang makan. Tapi model sekarang orang buka restoran cuma satu ruangan kecil, tapi omsetnya luar biasa. Kenapa? Karena diorder sama Gojek, sama Grab, saudaraku. Jadi yang beli makanan gak harus duduk di situ. Yang beli makanan ada di rumah, tinggal pesan pakai aplikasi online, saudaraku. Makanan datang sendiri. Jadi sekarang orang buka usaha makan gak perlu tempat yang besar-besar. Kenapa? Karena ordernya lewat aplikasi canggih. Bapak Ibu, dunia ini sepertinya tambah menyenangkan, tambah asik, tambah menjadi mudah karena teknologi, menjadi semakin indah karena ada begitu banyak kreasi-kreasi manusia yang luar biasa yang memperindah dunia ini. Tapi pegang firman Tuhan bahwa seindah-indahnya dunia, Alkitab berkata dunia sedang lenyap. Anak-anak muda, engkau boleh ada di tengah-tengah dunia dengan segala keinginannya. Engkau boleh mengagumi semua bentuk teknologi, gadget, semua fasilitas dunia yang indah-indah ini. Engkau boleh pakai itu, tapi pegang ini firman, karena dunia sedang lenyap. Dan kalau orang gak sadar, maka dia akan ikut lenyap dengan dunia. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, coba kita baca maju sebagai penutup, saudaraku. Ayat yang ke-15, 1 Yohanes 2, 15. Jadi maju 15, 16, 17. Coba lihat konteks dari ayat ini tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. 17, yuk kita baca sama-sama lagi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi rupanya dunia ini punya keinginan. Keinginannya apa? Kenikmatan. Keinginan dunia apa? Keinginannya kemewahan. Keinginan dunia apa? Keinginan yang menarik kita kepada dunia dan menjauhkan kita dari Allah. Kasih akan Bapa gak ada pada orang itu. Rupanya ketika kita menuruti keinginan dunia, maka kita akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi mari anak-anak Tuhan, saya kadang-kadang kalau nyetir gitu saudara ya, saya kalau nyetir mobil gitu, saya ngomong begini, Tuhan, saya dulu gak pernah berpikir bahwa saya bisa punya mobil. Saya dulu gak bisa, saya naik pesawat gitu saudaraku, Tuhan, saya dulu gak pernah berpikir bahwa saya ini bisa naik pesawat. Dan kemudian saya mencoba selalu mendisiplin pikiran saya. Apa yang saya pakai, fasilitas semewah apapun, rumah sebagus apapun, fasilitas yang diberikan kepada saya senyaman apapun, ini akan lenyap. Jadi saya gak mau terlena dengan fasilitas yang saya pakai. Semahal apapun orang kasih baju saudaraku, orang kasih berkat, saya berkata, Tuhan ini sementara. Saya harus disiplin pikiran saya. Sebab kalau saya terlena saudaraku, wah enak ya sudah punya mobil, aku akan pengen mobil yang lebih bagus lagi. Oh enak ya tidur di hotel yang seperti ini, difasilitasi, dibayari orang. Aku ingin tidur di hotel yang lebih hebat lagi. Itu keinginan yang gak akan pernah puas. Dan tanpa sadar, kalau orang gak sadar, itu kita semakin jauh dari Tuhan. Kita menikmati yang sementara, kita melupakan yang kekal. Saya ngerti Tuhan, seenak-enaknya fasilitas dunia ini, aku ngerti ketika aku nanti hidup bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih nikmat, itu jauh lebih indah. Makanya Bapak Ibu yang masih suka jalan-jalan ke mall, saudaraku, nggak salah. Bapak Ibu tetap jalan di mall karena Ibu Nancy kerja di Atos, saudaraku yang begitu kan. Kalau Atos sudah nggak ada yang belanja, bagaimana pekerjaannya dia, gitu kan? Boleh jalan-jalan, cuci mata, tapi disiplinkan pikiran kita. Semua bentuk kemewahan dunia itu sementara. Alkitab berkata sedang lenyap. Jadi mari lebih kerasan di hadirat Tuhan dibandingkan tempat terindah di dunia ini, gitu ya. Mari lebih kerasan di rumah Tuhan dibandingkan tempat yang terindah di dunia seperti apapun. Karena dunia sedang